Ya, saya masih karena kontrak saya sampai 2023. Juni masih lama, hampir Akimani saya di sini 2 tahun. Sekarang Beautiful ball! Wonderful delivery! Okay God, ulang coba-coba. Ya teman-teman, video ini aku buat seusai aku melakukan komunikasi melalui WA dengan pelatih Arema FC. Jadi komunikasi aku, ya aku mengucapkan selamat untuk Arema FC, khususnya Coach Eduardo sudah mendatangkan beberapa pemain anyar. Salah duanya teman-teman ada Fabiano Beltrame, ini udah makan asam garam ya teman-teman, sudah menjadi WNI juga. Kemudian ada Sandi Sute, seorang gelandang pengangkut air, perusak di lini tengah. Nah, dua pemain ini keduanya berasal dari Persis Solo. Kalau kita lihat teman-teman, banyak sekali gerbong dari Persis Solo pindah ke Liga 1 pemainnya. Kita sebut sajalah beberapa pemain. Irfan Jauhari ke Persija Jakarta, kemudian Marinus ke PSM Makassar, kemudian dua pemain ini tadi teman-teman, Fabiano, Sandi Sute ke Arema FC. Kemudian aku cari nih jejak digital. Bagaimana sih durasi kontrak Fabiano Beltrame dengan Persis Solo? Kemudian aku temukanlah salah satu interview yang dilakukan oleh Fabiano Beltrame dengan Tiento Indonesia teman-teman beberapa hari yang lalu. ya saya masih karena kontrak saya sampai 2023. Juni masih lama, hampir Akimani saya di sini 2 tahun. Sekarang Nah, di situ ditanyakan oleh Tiento Indonesia, jika Persis Solo berhasil lolos ke Liga 1, dalam momen ini Persis sudah berhasil lolos ke Liga 1 teman-teman ya, apakah Fabiano Beltrame akan tetap bersama Persis Solo? Dan di situ secara tegas Fabiano menjawab iya, akan tetap bersama Persis Solo. Karena kenapa teman-teman? Karena durasi kontrak Fabiano bersama Persis Solo selama 2 tahun. Jadi kurang lebih sampai 2023 di bulan Juni habis kontrak daripada Fabiano Beltrame. Namun demikian, kita nggak tahu bagaimana status kontrak, status pembelian dari Fabiano ini. Apakah dibeli, ditebus menggunakan fee yang dilakukan oleh Juragan 99, ataukah hanya sekedar pinjaman untuk mengisi kekosongan bagi Fabiano Beltrame yang dimana Liga 2 sudah habis, rehat karena ada Liga 1 juga, kemudian akan mungkinkah kembali Fabiano di musim depan untuk Persis Solo? Itulah kita lihat nanti teman-teman. Tapi secara khusus teman-teman, kedatangan Fabiano ini akan menambah kekuatan Arema FC di lini belakang. Jadi secara kedalaman teman-teman sangat bagus bagi Arema FC. Jadi rotasi bisa dilakukan oleh Coach Eduardo Almeida secara lebih baik untuk menunjang kemampuan tim Arema FC itu sendiri di putaran kedua yang tentunya akan semakin sengit teman-teman. Kemudian didatangkan lagi nih Sandi Sute, gelandang perusak, gelandang pengangkut air, bukan playmaking teman-teman. Kenapa? Karena ada beberapa case Sandi Sute pada saat bermain bersama Persija Jakarta teman-teman, dan pelatihnya Sergio Parias. Persija menghadapi Borneo, Sandi Sute main teman-teman. Sandi Sute diharapkan sebagai playmaking, mengalirkan bola. Apa yang terjadi teman-teman? Sandi Sute diganti sejak menit 20-an lah ya, 30-an teman-teman diganti. Kemudian Sandi Sute marah, diademkan oleh Bambang Pamungkas, dimasukkan Evan Dimas, aliran bola untuk Persija Jakarta. Setelah masuknya Evan Dimas semakin baik. Nah, artinya di sini sangat jelas ya, kedatangan dari Sandi Sute ini untuk memperkuat ya kedalaman di posisi yang sudah kuat di putaran pertama. Hanif Syahbandi, Renzi Yamaguchi teman-teman. Posisi-posisi itu diperkuat oleh jajaran pelatih dari Arema FC, Coach Eduardo Almeida. Nah, kemudian memang disinggung ya oleh wartawan teman-teman ya, apakah kedatangan dari beberapa pemain ini atas intervensi Juragan 99 ataupun manajemen dari Arema FC? Itu dibantah tegas oleh manajemen Arema FC teman-teman, bahwa kedatangan pemain-pemain ini atas keinginan jajaran kepelatihan. Dan pelatih Arema FC disampaikan oleh manajemen Arema FC tentunya lebih tahu karena mereka yang berada di lapangan teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat nih, dua pemain ini karakternya teman-teman nggak jauh beda dengan pemain-pemain yang sudah ada di Arema FC saat ini.
Kalau kita lihat di belakang Fabiano Beltrami teman-teman, ya mirip banget tuh permainannya dengan Sergio Silva, Bagas teman-teman. Jadi untuk memperkuat kedalaman Arema FC tentunya ini sangat penting di putaran kedua. Sandi Suti yang kita bahas tadi, karakternya hampir sama dengan pemain-pemain yang berada di area double pivot teman-teman. Pemain lain teman-teman, Rian Kurnia didatangkan oleh Arema ya, namanya Rian Kurnia kalau nggak salah. Kalau salah ralat nanti berada di sektor sayap winger teman-teman. Jadi kan jelas sih ya apa yang diinginkan oleh manajemen yang mensupport keinginan dari coach Eduardo Almeida, memperkuat kedalaman yang sudah bagus di putaran pertama agar semakin bagus di putaran kedua. Kenapa aku sebutkan pelatih Arema memperkuat kedalaman teman-teman? Karena nggak ada Arema FC mendatangkan pemain yang menjadi pembeda. Nah, dalam arti teman-teman, karakter-karakter yang didatangkan pemain Arema FC masih sama seperti musim lalu. Yang pembeda yang aku maksud itu ya playmaking, full skill teman-teman, kuat duel 1 lawan 1 khususnya di area tengah itu tidak ada didatangkan oleh Arema FC. Nah, ini sebenarnya sangat berbahaya bagi Arema FC jika gaya permainan Arema FC deadlock di putaran kedua. Tentunya akan semakin sulit bagi Arema untuk mengubah, sebab nggak ada pemain yang memiliki karakter yang membedakan teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui dan banyak sekali analisis taktik yang aku bahas teman-teman, permainan Arema FC sangat jelas nih. Dari kiper Adilson, kemudian bola pendek 1-2 sentuhan, incar 2 double pivot Arema FC teman-teman. Salah satu akan turun ke bawah, jemput bola, kemudian dialirkan ke kiri ataupun ke kanan. Kombinasi dilakukan 1-2 sentuhan ataupun melalui bola atas teman-teman. Kalau misalnya hal-hal tersebut gagal, build up Arema tidak akan dilakukan melalui bola pendek dari Adilson ke salah satu dua center back dari Arema. Akan dilakukan Adilson bola direct langsung. Incarannya siapa teman-teman? Yaitu Carlos Portes melalui bola-bola udara, bola-bola heading, duel 1 lawan 1 yang kuat teman-teman. Hal itu terus dilakukan, pakem itu terus dilakukan Arema teman-teman di putaran pertama Liga 1 Indonesia. Nah, kalau kita lihat tentunya seperti komentar ya beberapa manajemen beberapa direksi Arema FC, manajemen Arema FC beberapa waktu yang lalu teman-teman. Arema ini udah unbeaten nih, tidak pernah terkalahkan. Nah, kemudian diharapkan berulang lagi hal itu teman-teman. Nah, ini sebenarnya lagi aku sebutkan ya, warning teman-teman, karena sepak bola ini bukan hitam di atas putih. Bukan matematika teman-teman. Kalau misalnya kita 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak bisa seperti itu. Nah, tentunya kalaupun misalnya ingin seperti itu, ada plan-plan baru yang bisa diciptakan oleh Arema FC dalam segala situasi teman-teman. Tapi tetap aku respect dengan apa yang sudah disampaikan oleh manajemen Arema, bahwa kedatangan pemain ini asli keinginan daripada pelatih itu sendiri. Dengan itu teman-teman semakin menjelaskan, semakin mempertegas bahwa ya memang Arema tetap akan menggunakan gaya seperti Liga 1 putaran pertama teman-teman, dan terus diimplementasikan di putaran kedua Liga 1 Indonesia. Nah, syukur-syukur kalau misalnya klub-klub lain tidak mampu membaca. Kalau misalnya mampu membaca gaya permainan Arema seperti putaran pertama teman-teman, akan mustahil bagi Arema FC bisa kembali mempertahankan kemenangan-kemenangan ataupun raihan poin seperti di putaran pertama. Kalau kita lihat tim-tim lain juga kan memperkuat dirinya dari segala lini. Persib Bandung, kemudian ada Bayangkara juga, kemudian ada Persija juga. Secara arti teman-teman mendatangkan pemain yang benar-benar pembeda. Sedangkan Arema menurut aku memang aman ya, cari nyaman. Dan ini juga tentunya akan semakin berbahaya. Sekali lagi aku pertegas teman-teman, kalau misalnya berada di zona nyaman, tidak mengambil inisiasi untuk melakukan sesuatu hal yang mampu membuat perbedaan, ya semoga
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya teman-teman. Oke lah, gimana menurut kalian atas kedatangan dua pemain ini? Dan aku baca juga ya dari beberapa komentar di fanbase Arema FC, ada juga yang tidak setuju atas kedatangan dua pemain ini. Dalam arti bukan personal kedua pemain ini teman-teman, tapi ke karakternya, karena banyak sekali aku baca fans-fans dari Arema FC ingin mendatangkan pemain yang memiliki karakter playmaking, sebab permainan Arema FC terlalu monoton. Mungkin ya, aku baca teman-teman seperti itu aja, melalui double pivot turun ke bawah, jemput bola, kemudian incar plank kiri ataupun plank kanan, kemudian lakukan crossing ataupun kombinasi 1-2 sentuhan teman-teman. Oke lah, kita lihat aja bagaimana Arema FC ke depannya teman-teman. Coba komen di bawah, ini no offense ya. Bye.